Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom dan selamat malam Bapak Ibu baik yang di rumah maupun dimanapun berada. Penyertaan Tuhan selalu sempurna atas setiap kita, amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri, kita akan muji Allah kita. Sebab Dia baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Raja segala Raja. Haleluya. Sebab anggur baru tercurah atas setiap kami. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari dari awal katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin, terima Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bersama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bersama-sama katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari lebih lagi katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, sebab Dia nyata kuasanya. Silakan haleluya. Haleluya. Saya silakan Bapak untuk duduk kembali. Kami rindukan hadirat-Mu ya Tuhan.
penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami ya Tuhan, kami haus akan Engkau ya Bapa. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Yang menerima kami apa adanya, sebab Engkau setia ya Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Penuhi setiap kami yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan setiap kami Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan setiap kami Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari lebih lagi sambil angkat kedua tangan kita katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah pulihkan negeri kami Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, oh ya ralaba kata ya ralaba ya
Pemulihan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini ya Tuhan. Penuhi setiap kami ya di tempat mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku. Memulihkan kami. Memulihkan kehidupan kami Tuhan. Memulihkan bangsa ini. Haleluya. Sebab kami haus akan Engkau. Sebab kami haus akan Engkau Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Penuhi setiap hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Setiap hati yang haus Engkau pulihkan ya Tuhan. Engkau yang memulihkan kami dengan kasih-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hinaralabaya syandaralabo sikinaralabataka yaralabaya syandaralabalabo yaralabaya syandaralab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 
Inaralabaya shandaralabo. Sikinaralabaya shandar. Ayaralabaya shandaralabo. Sebab tiada Allah yang seperti-Mu mengasihi setiap kami, Tuhan. Aralabaya sikinaralabaya shandaralabo. Inaralabaya shandaralabaya shandaralabo. Inaralabatakaya ralabaya shandaralabo. Api lawatan-Mu tercurah atas setiap kami, Tuhan. Ralabatakaya ralabaya shandaralabo. Inaralabatakaya ralabaya shandar. Inaralabaya shandaralabatakaya ralabo. Haleluya.
dalam nama Yesus ya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus ya dalam nama Yesus. Setiap anak-anak muda, anak-anak laki-laki dan perempuan, kami percaya di dalam nama Yesus menerima kuasa Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus ya dalam dari tempat ini ya Bapak, kami melepaskan pengenalan akan Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus ya dalam dengarlah ya anak-anak muda, generasi muda, kami berdoa dalam nama Yesus ya terimalah kuasa Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus yang boleh memberikan pemulihan, kuasa Roh Kudus yang boleh memberikan kekuatan kepada setiap generasi muda, sehingga anak-anak muda boleh menjadi anak-anak muda yang militan, sehingga anak-anak muda boleh menjadi anak-anak muda yang luar biasa, sehingga anak-anak muda boleh menjadi anak yang dipakai oleh Tuhan seperti anak panah di tangan pahlawan. Oh rasalah anak-anak muda yang siap untuk dipakai menjadi alat berpanjangan Tuhan. Ya rasalah, dan kami percaya ya Bapak bahwa ini juga waktunya ya Tuhan. Setiap anak-anak muda, baik yang ada di sekolah, baik yang ada di pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus ya Allah, mengalami pemulihan ya rasalah, oh dalam rasalah. Dan pada hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kami tuai pada generasi muda menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami memanggil setiap anak-anak muda untuk masuk di dalam rumah Tuhan. Dialah sandal, dialah sandal, dan kami berdoa ya Bapak, dan biarlah setiap generasi muda boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, boleh hidup di dalam kuasa ilahi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hina sandara bayalala shandala, sehingga setiap generasi muda boleh dapat untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan, boleh masuk di dalam pelayanan ya Bapak. Kami berdoa di dalam dunia pendidikan, anak-anak muda juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh tampil menjadi pemenang, boleh tampil menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan saat ini juga kami berdoa dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap anak-anak muda pada hari ini ya Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus. Dan biarlah diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga boleh dijauhkan daripada segala sesuatu yang tidak baik. Terima kasih ya Bapak. Berkaryalah ya Roh Kudus atas setiap generasi muda di bangsa ini ya Tuhan, sehingga kami akan melihat tuayan yang besar bagi setiap generasi muda yang akan dipersiapkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus Tuhan. Oh rarabatakana syandabaya lalalala. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu
kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak lebih lagi dengan segenap hati katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami dan setiap kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapak Ibu bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak dengan segenap hati katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, yang mau menerima kuasa daripada Tuhan, yang mau menerima Roh Kudus daripada Tuhan, penuhi hati-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, memenuhi, kami muliakan Kau Allah Roh Kudus. Hadirat penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami ya Roh Kudus. Hadirat-Mu memulihkan kami ya Roh Kudus. Hadirat-Mu menjamah kami ya Roh Kudus. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami ya Roh Kudus. Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Sembah Tuhan, sembah Dia. Minta Roh Kudus memenuhi kita, minta Roh Kudus membanjiri kita, minta Roh Kudus memuaskan kita. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan, yang mengalami kelemahan dikuatkan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Thank you Lord. Hadirat kudus-Mu penuhi
baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Beri tepuk tangan bagi Allah yang hidup, bagi Allah yang perkasa, bagi Tuhan yang luar biasa, yang selalu menepati janjinya, yang selalu menepati setiap apa yang difirmankannya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan ya Tuhan. Kau yang layak menerima kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat malam ini ya Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah ya Roh Kudus, tuntun kami. Apa yang Tuhan mau kami lakukan daripada kebenaran firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Beri kami pengertian. Berikan kami hikmat untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Bagimu segala hormat, kemuliaan, syukur sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah dipulihkan dan diberkati bersama saya katakan amin. Haleluya. Sungguh malam yang luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa memenuhi setiap kita. Apa kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Luar biasa, amin. Haleluya. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di gereja, tapi di dalam kasih Tuhan kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Kita dapat menikmati anugerah yang besar daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Malam ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada hari-hari ini, tanggal 21 kemarin kita sudah memperingati yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Dia sudah bangkit, dan pada hari tanggal 21 kemarin kita sudah melakukan ibadah yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia yang mengasihi kita, Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah lalai akan janjinya. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus tidak pernah lalai akan janjinya? Amin, haleluya. Dialah Allah yang luar biasa, yang selalu menepati janjinya dalam hidup kita. Kadang manusia ini selalu banyak janji-janji, banyak yang berjanji ini dan itu. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan selalu menepati janjinya. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Biar bumi berlalu, keadaan di sekeliling kita itu tidak baik, keadaan sekeliling kita itu tergoncang. Tapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Mau Bapak Ibu naikkan pujian ini? Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Yes, mari kita nyanyikan. Haleluya.
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi siapa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik dan teramat baik bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dialah Allah yang setia dan selalu menepati janjinya. Kadang ya, ada keluarga yang lagi mengalami kesusahan, sedang mengalami suatu masalah dalam keuangannya, tapi seorang bapak mau memenuhi kebutuhan daripada keluarganya. Saat mereka berjanji kepada keluarganya, dia mengatakan, aku akan pergi merantau, mencari sesuatu yang bisa memberkati keluarga kita dan memberkati banyak daripada kebutuhan hidup kita. Dan dia pergi merantau ke negeri seberang, dan dia pergi ke sana untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, lebih baik lagi. Tetapi kadang-kadang seorang suami, seorang kepala keluarga, kadang-kadang itu tidak menepati janjinya. Lupa dia akan janjinya dan tidak pulang-pulang kembali kepada keluarganya. Banyak yang mengalami penderitaan seperti itu. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, sebelum dia naik ke surga, dia menyatakan bahwasanya Tuhan akan memberikan roh yang memberikan penghiburan, Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Tuhan selalu menepati janjinya. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi diri kita. Dia rela mati di salib untuk menebus segala dosa manusia. Karena firman Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, untuk membela kita dari dosa-dosa yang lama. Sehingga kita menjadi kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Dan saat dia mati di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Tidak ada yang kurang lagi. Segala sesuatunya selesai di atas kayu salib. Kalau Bapak Ibu mengalami kesusahan, kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan, kalau Bapak Ibu mengalami satu penyakit, Tuhan katakan sudah selesai, Tuhan tanggung. Sudah selesai semuanya di atas kayu salib. Dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita sudah selesai Tuhan ampuni. Begitu baiknya Tuhan atas hidup kita. Dan saat dia bangkit di hari ketiga,
Dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, ini aku. Apa yang aku dulu katakan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Maka Tuhan Yesus kita bangkit. Kebenaran firman Tuhan tidak bisa tidak dinyatakan tidak benar. Tapi kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran. Dan itu tidak pernah diuji kemana-mana pun karena selalu benar. Tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur mengenal Allah yang luar biasa, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Allah pencipta kita. Dia adalah Allah yang benar. Kebenaran firman-Nya tidak bisa dibolak-balikkan. Dia Allah yang hidup. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, dan dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, dan 40 hari bersama-sama dengan muridnya dan menampakkan dirinya. Dan saatnya dia akan naik ke surga. Saat dia akan naik ke surga, dia tidak membiarkan kita seorang diri. Kenapa? Karena dia selalu ingin dekat kepada kita. Dia selalu ingin dekat kepada kita. Dia tidak mau jauh-jauh. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya dia berkata di Yohanes 14 ayat 1-4, mari kita baca. Yohanes 14 ayat 1-4. Ya. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi Tuhan Yesus itu adalah jalan supaya kita naik ke surga. Ya, Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Mungkin kita saat ini di dunia ini rumahnya masih ngontrak. Ya, rumahnya masih pindah-pindah sana, pindah-pindah sini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus menyatakan jalan itu. Ya, Tuhan Yesus menyatakan kebenaran itu. Bahwasanya dia menyediakan tempat kita di surga. Supaya apa? Supaya di mana Yesus berada, kita pun ada di sana. Jadi kita ini di dunia ini, kita semua orang-orang percaya ini, kita ini hanya traveling. Keliling-keliling bumi ini, ya. Mencari pekerjaan kita, mencukupkan kebutuhan kita ini traveling aja. Tapi pada saatnya nanti Tuhan Yesus akan menjemput kita dan kita akan diberikan rumah yang terbaik di surga. Jadi jangan hati kita ini melekat ke dunia ini. Tidak usah hati kita melekat kepada dunia ini. Kenapa? Karena kita bukan berasal dari dunia, firman Tuhan katakan. Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Jadi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surga. Jangan pikirkan perkara-perkara yang di bawah, yang sebentar saja fana. Yang sebentar saja akan hilang, lenyap. Karena manusia itu kata firman Tuhan katakan seperti bunga rumput. Sebentar kelihatan, sebentar indah, sebentar cantik, sebentar lagi fana. Yang di sana itu nggak nampak lagi ya, kemana ya? Gitu. Karena kenapa? Seperti bunga rumput yang sebentar saja layu. Jadi biarlah hati kita ini tetap terpaut kepada Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia selalu menyatakan dulu apa yang akan terjadi itu. Dia istilahnya gini, memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ini loh, ini loh, ini loh. Kadang murid-muridnya juga tidak percaya, sama seperti kita juga. Kadang Tuhan katakan, jangan kamu khawatir.
Jangan gelisah hatimu. Tapi pada saat keadaan COVID-19 ini, kita khawatir, kita gelisah. Kenapa? Apa yang akan aku makan besok? Karena segala sesuatu yang terjadi saat ini tidak bisa kita prediksi. Semuanya berubah-ubah, semuanya mengalami kekacauan, semuanya mengalami sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Hanya kebenaran firman Tuhan saja yang bisa kita pegang. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang benar. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Tuhan katakan, jikalau kamu pun tidak setia, aku tetap setia kepadamu. Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apa yang tertulis di firman-Nya akan terjadi dan tergenapi. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saat naik ke surga, Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Di Yohanes 14 ayat 16 katakan, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh penolong. Roh Kudus itu adalah roh yang menuntun kita. Karena di akhir-akhir ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Melakukan ini, melakukan itu semuanya salah. Tapi saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, saat kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan jalan, memberikan kebenaran, dan menuntun kita kemanapun kita pergi. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Kisah 1 ayat 8 berkata, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka Dia akan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan diberi kuasa. Kuasa artinya yaitu di bahasa Yunaninya itu adalah dunamos, dunamis, dinamit, sesuatu kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat. Ada dinamit bunyinya pss, ada? Pasti tidak ada. Namanya dinamit, boom, hancur semuanya. Jadi saat Roh Kudus memenuhi kita, kita itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Seperti Petrus sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia orangnya yang apa ya? Kalau orang Batak bilang itu si panggaron, ya. Si panggaron gayanya sok-sok jago-jago gitu ya. Patang tak top katanya ya. Jadi Petrus itu sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, dia itu orangnya penakut juga. Si panggaron juga. Saat Tuhan Yesus ditangkap dan mau disalib, saat prajurit menyatakan, kamu kan adalah sebagian daripada murid-muridnya. Oh enggak, aku enggak kenal dia. Aku tidak tahu dia. Ada juga seorang hamba yang datang kepadanya, bukankah kau ada bersama-sama dengan dia? Oh tidak, aku tidak kenal dia sama sekali. Dia takut, dia khawatir. Kenapa? Karena gurunya ditangkap. Tapi saat dia dipenuhi dengan Roh Kudus, saat dia dipenuhi dengan kuasa ilahi, saat dia diberikan kuasa Roh Kudus, maka kita lihat di Kisah Para Rasul 2, 3, 4 merupakan pelayanan Petrus yang luar biasa, di mana yang lumpuh berjalan, yang buta disembuhkan, Ananias dan Safira yang berbohong, mereka mati karena berdusta kepada Roh Kudus. Dan dia tidak takut saat dihadapkan kepada Mahkamah Agung. Dia berkata, Tuhan Yesus yang kusembah adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang benar, dan Dia adalah juru batu dunia ini. Saat Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia dipenuhi dengan kuasa ilahi. Dia menyatakan segala kuasa yang ada daripada Yesus, segala kuasa yang luar biasa dari Tuhan, dinyatakannya kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita juga kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan diubahkan.
hidup kita akan dipenuhi dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Saat kita mengalami dipenuhi Roh Kudus, maka ada perubahan di dalam hidup kita. Saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada sesuatu yang berubah di dalam hidup kita. Kita yang dulunya pembohong tidak bohong lagi. Kita yang dulunya khawatir dan cemas akan kehidupan kita tidak khawatir lagi. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kita. Roh Kudus itu memenuhi kita. Roh Kudus itu membimbing kita. Mari kita bersamakan pujian ini. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati. Mari buka hati kita. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan sekali lagi. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin. Bapak Ibu siap supaya Roh Kudus mengambil alih dalam hidup kita? Amin. Biarkan Roh Kudus yang ambil alih hidup kita supaya kita itu dibenarkan, supaya kita itu dipulihkan, supaya kita mengalami sesuatu terobosan yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang dulunya kita takut, yang dulunya kita gelisah, yang dulunya kita terbelenggu, tapi kita dibebaskan, kita dimerdekakan karena karya Roh Kudus. Haleluya. Yes. Karena Allah kita adalah yang menepati janjinya. Berkat yang kita terima saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu yang pertama tadi, kita akan menerima kuasa. Amin. Yang kedua, yaitu kita akan dihibur, dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Kiranya memberkati Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka hati kami. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku
cukupkan kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Cukupkan keperluan mereka di dalam nama Yesus penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan kau ambil alih seluruh hidupku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan sekali lagi kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Tepuk tangan bagi Allah Kudus, Allah penghibur, Allah penolong, Allah yang memberikan kekuatan, membimbing, menuntun kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat malam yang indah ini. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan materaikan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan Yesusku, semuanya yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dan oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa yang baik buat malam yang indah ini. Kami bersyukur buat lawatan-Mu, kami bersyukur buat jamahan-Mu, kami bersyukur buat sesuatu terobosan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas hidup kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, itu yang akan menuntun dan membimbing kita mulai malam ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great is our God. Mari katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great is our God. name above all name, Jesus' Name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. name above all name, Jesus' Name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Mari katakan, how great Is our God. Sing with me, how great is our God. And go
sing hallelujah.